Wey, welcome back to Detik Sore. Tadi ya, gue hampir Gak boleh, saja. harus ada, gak cuma ore-orenya dulu. Oh, harus ada nggak cuma ore-orenya. Gak cuma ore-ore. Oke, Tapi gue lanjut. gak bisa ore-ore kali ini karena Karena gue hampir saja melakukan keputusan yang bikin gue nangis sore ini. Kalau saja gue tadi melakukannya. yang adalah terjun, bukan kamu yang terjun, sorry. Yang adalah Yang adalah masuk ke equity market karena mikirnya itu udah bottom line. Ternyata it's not bottom enough. belum. Hari ini makin ke bawah dan bahkan ada rumor-rumornya makin dalam lagi. Apakah itu akan benar terjadi? Bahkan justru gue kira udah dalam masa konsolidasi. Ternyata still need konsolidasi more time. untuk turun ternyata ya. Kita hari ini kembali ke market review Detikers. Sudah Yes. ada Mbak Nanda dari Mega Capital Sekuritas. Welcome to Detik Sore, Mbak Nanda. Terima kasih. Ini perdana ya. Ini second time katanya. Oh, second time. Yang pertama sama siapa Mbak? Minggu lalu. Wah, Detik Sore fiktif berarti. Sebelumnya lagi. Kita minggu lalu nggak siaran loh, dan ruangan ini kosong. Jangan-jangan Mbak tidur berjalan. Nggak horor tapi lebih ke hah? Ya, welcome back kalau gitu ya, Mbak Mbak Nanda Nanda ya. kepanjangannya apa namanya? Nanda. Nanda Puput Rahmawati. Oh, Mbak Nanda Puput. Mbak Nanda. Ini ada yang berkepanjangan juga. Ternyata yang merah-merahnya atau yang terjun bebas melandai semakin dalam begitu. Apa yang mungkin bisa dilihat dari momen ini, termasuk juga kayaknya memang gak sedikit juga yang udah mulai berancang-ancang kayak ini kalau gitu kapan nih kita masuknya biar bisa cuan kayak zaman pas Covid misalnya. Ya. Gitu. Gimana Mbak? Silakan Mbak Nanda. Oke. Jadi memang market ya cukup kaget ya, hari ini langsung ditutup merah. Nah, memang market saat ini melihat ada satu info yang menarik di market juga rilis hari ini, info terkait Moody's rating. Jadi dia bukan mendowngrade rating tapi merubah outlooknya jadi negatif untuk Danantara. Nah, Sementara itu investment ya. betul. Nah, itu align dengan sovereignnya Indonesia. Jadi mengikuti sebenarnya, dan rilis memang newsnya baru kali ini. Jadi memang market melihat bahwa ada probabilitas dalam beberapa jangka ke depan, waktu ke depan 8 sampai 12 bulan itu untuk bisa downgrade nih kalau misalnya dari pemerintah sendiri untuk kebijakannya sendiri tidak ada dianggap Perbaikan. ya seperti itu di market kurang lebih, dan itu membuat market bereaksi. Jadi makanya kan sebenarnya belum ada keputusan untuk downgrade, tapi market melihat ada potensi ke sana. Jadi lebih ke apakah akan stabil nih kebijakan-kebijakan yang baru Danantara, DHE dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu. Jadi faktor terbesar anjloknya IHSG hari ini dari rilis rating Moody's ke Danantara Investment. Iya, Salah kurang. satunya. Nah, karena masalahnya di market ini adalah confidence dari investor sendiri, dari foreign-nya juga. Karena kan bukan hanya Moody's doang nih yang melihat warning buat Indonesia, ada MSCI dan kemudian ada FTSE juga. Jadi nggak cuman satu lembaga yang dilihat oleh investor asing, tapi beberapa. Jadi karena lebih dari satu, market melihat ada apa nih sebenarnya, jangan-jangan ada terjadi sesuatu. Nah, makanya market investor lebih cenderung tidak confidence terhadap kebijakan di Indonesia sendiri. Jadi market bereaksi negatif. Apa yang terjadi di IHSG hari ini terjadi juga nggak di bonds? Oke, di bond sendiri memang secara trennya memang yieldnya masih mengalami kenaikan nih, apalagi kemarin ada beberapa rilis data ya terkait inflasi, trade balance yang mempengaruhi yield kita naik juga, preminya naik juga, inflasinya naik jadi 3,08% dan itu di atas konsensus. Kemudian trade balance-nya kita juga turun. Surplusnya ya? Iya, surplus trade balance-nya turun, dan impornya juga angkanya lebih
lebih cepat kenaikannya kan, 22% sekian dibandingkan ekspornya kita. Jadi memang membuat trade balance-nya kita cukup fight di situ, dan ada potensi current account kita akan defisit melebarnya semakin dari minus 1,2 berpotensi sekitar bisa ke 2%. Jadi Jauh banget. nah 1, Shock nih, nah dilihat-lihat ya. itu angka jauhnya ya, angka high-nya. Nah, Tertingginya ya. ya kemungkinan jadi market juga kalau misalnya CAD kita itu negatifnya semakin melebar, berarti kan otomatis rupiah kita juga tertekan nih. True. Nah, rupiah kita hari ini udah hampir 18.000 ya. Udah 17.900. Tinggal beberapa puluh poin menuju ke 18.000. Nah, makanya market ngelihat dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada ini, apakah cukup membalikkan rupiah, seberapa kuat sih kayak gitu. Mbak tunggu, sampai minus 2% tuh CAD kita rupiah bisa berapa kalau sampai tembus segitu? Udah pasti kemungkinan probabilitas mungkin 18.000 sekian di atas. Nah makanya, tapi dalam jangka waktu dekat nggak langsung minus gitu, sekitar minus 1,2. Jadi memang melihat dari kemungkinan CAD yang semakin melebar, itu membuat ada tekanan dari rupiahnya sendiri, dan foreign juga masih outflow juga. Nah makanya market bereaksi negatif. Makanya ada yang bilang ya kalau the worst is yet to come. Ketika ngelihat IHSG hari ini gitu, bahwa tenang guys, ini belum seberapa, jangan sedih dulu. Justru jangan tenang dong, tapi lebih Jangan karena kayak sedih dulu ya. bersiap-siaplah gitu bahwa akan ada yang lebih bigger wave gitu ya. Nah itu dia, makanya kan sebenarnya modis ini kan masih 8 sampai 12 bulan ke depan kalau misalnya memungkinkan untuk downgrade. Ya, merubah outlook tadi ya. Iya betul. Tidak, yang dirubah kan outlook. Nah tapi bisa jadi ada potensi downgrade. Nah kalau ada potensi downgrade itu dalam jangka waktu 8 sampai 12 bulan ke depan, makanya market mulai bereaksi sekarang. Dari sekarang mereka udah antisipasi, ditambah lagi kondisi rupiah kita, foreign juga masih outflow. Nah, itu yang membuat market cukup khawatir. Mbak, berarti 8 sampai 12 bulan ini market akan jauh lebih volatil dari hari ini ya? Ya, kemungkinan potensinya kayak gitu ya. Bisa lebih turun lebih dalam lagi berarti? Agak sulit, tapi memang trennya kemungkinan seperti itu, cukup volatil sih, cukup buat kebijakan. Makanya kita ngelihat nih dari kebijakan pemerintah terkait DHE, apakah itu berhasil atau tidak, kemudian dari Danantara, karena kan market belum bisa melihat transparansinya, belum melihat hasilnya, masih melihat kebijakan pemerintah ini belum pasti nih gimana hasilnya. Kalau misalnya rupiah balik lagi dari 17.900 ke 17.500, mungkin akan membaik kayak gitu. Sejauh mana bottom line yang dilihat sama MCS sejauh ini? 17.500 ke 18.000. Oh, IHSG agak cukup sulit ya, tapi mungkin ada support di 5.700. Iya, jadi kurang lebih sekitar itu support segitu. yang optimis ya. Pergantian pemain di BGN apakah menjadi salah satu sentimen juga kah untuk IHSG hari ini? Nah itu kebijakan pemerintah memang lagi disorot banget ya, dari asing juga ngelihat, karena kan banyak proyek-proyek, banyak ngeluarin, otomatis itu memberatkan APBN juga kan. Nah makanya yield juga balik lagi hampir 7 ya kan, 6,8, masih di range segitulah. Jadi memang agak berat untuk kebijakan ini, kayak DHE yang lagi disorot juga, apakah ini berhasil atau tidak, seperti itu. Termasuk BUMN ekspor baru ya, juga jadi sorotan. Betul. Bagaimana terobosan ini bisa jadi sebuah formula baru yang membantu marwah rupiah kembali menemukan jalannya gitu. Menemukan jalannya yang benar. Iya. Ya kalau misalnya ternyata dari kebijakan pemerintah DHE kemudian Danantara itu berhasil, otomatis rupiah akan comeback kan, akan balik, dan foreign juga akan lebih percaya, sektor-sektor kayak energi mungkin diuntungkan kayak gitu sih kurang lebih. Di bonds market seberapa besar outflow-nya sejauh ini, Mbak?
Secara weekly data memang untuk bond sendiri masih outflow ya, kisaran 0,19 sorry, wait. Boleh dilihat Sebentar, cetakannya. 79, sorry. 79 itu apa? 79 triliun, Oh, 0,79 triliun itu per per minggu kemarin. mm-mm. Jadi datanya sekitar tanggal 29 per 29 Mei. Itu dalam Dalam 1 minggu kah weekly. atau 1 minggu Yep. ya? Segitu angka Iya. outflow-nya. Betul, bonds masih outflow, equity juga masih outflow. Itu Jadi, naik nggak? Tumbuh nggak angka outflow-nya dibandingkan minggu sebelumnya? Oh iya, naik. Naik ya? Makin Naik. banyak yang keluar. Iya. Ya kelihatan sih karena rupiahnya juga makin Iya. lemah juga. Itu dia. Jadi sudah bisa dibilang bukan satu market yang seksi lagi nih mungkin untuk berinvestasi di IHSG mungkin bagi asing gitu. Iya. Atau di bond sih ya. Atau di bonds. Jadi tantangan juga sih untuk di equity kita saat ini ngelihat kayak bank juga banyak yang merah, semua merah ya kan, karena ngelihat tercermin dari ekonomi pasti bank duluan, dan kalau balik kemungkinan potensinya ke sektor perbankan dulu kan yang Ada real. saran dari Mbak Nanda strategi portofolio di tengah kondisi yang sangat volatil hari ini? Kita lihat kebijakan pemerintah seperti apa. Kalau berhasil, kemungkinan sektor yang diuntungkan seperti perbankan. Kemudian kalau misalnya dari DHE kayak kemarin ada transfer pricing, masalah under invoicing yang kayak gitu, kalau itu berhasil juga yang sektor yang diuntungkan adalah sektor energi. Otomatis nanti rupiah akan balik lagi, dan kalau misalnya banyak foreign juga balik lagi masuk ke Indonesia, harusnya IHSG balik lagi sih. Saya terjemahin Rebound sedikit lagi. apa yang disampaikan Mbak Nanda tadi. Artinya adalah kalau kamu berani masuk, nah itu gain yang akan kamu dapatkan. Tapi kalau kamu tidak cukup berani bertaruh di situ, nggak usah coba-coba. Itu dia. Gitu ya. Gitu ya Mbak ya? Iya, disclaimer on ya. Disclaimer, iya. Betul. Ya termasuk juga ya itu tadi ya banyak apa ya peran-peran pemerintah juga dan kebijakan juga sebetulnya yang akan bisa mempengaruhi menentukan nasib kita semua juga atau pasar gitu. Iya. Kayaknya baru ini nih kebijakan pemerintah disorot banget sama investor ya. At Investor least dalam asing lagi ya. 15-10 tahun terakhir gitu. Betul. Ya, karena banyak banget program pemerintah yang masih dalam aturan itu belum jelas. Maksudnya transparansi aturannya itu seperti apa. Market juga khawatir ada aturannya tapi kan belum kelihatan nih eksekusi di market jalannya seperti apa. Apakah itu cukup menghambat dari emiten tersebut atau tidak. Nah, itu yang membuat ketidakpastian itu kan tidak disukai oleh investor ya. Ini maksudnya DSI kan? Iya. Itu yang membuat jadi kayak Moody's itu cukup aware juga terhadap Itu kondisi. perlu dibahas khusus kayaknya tuh soal bagaimana pengaruh eksistensi DSI dan tupoksi-tupoksinya nanti setelah mungkin per fase dia fully operated gitu terhadap emiten-emiten yang ada di pasar modal yang selama ini ekspor tapi nanti jadi nggak boleh lagi ekspor komoditas-komoditas itu, gitu. Iya, betul. Itu yang juga jadi sorotan kan, kayak TMG, PTBA, disclaimer on emitennya. Nah, jadi kayak apakah karena kan banyak mereka ada juga perusahaan yang dia itu sebenarnya ekspornya angkanya lebih tinggi dibandingkan yang dilaporkan kan. Kemudian juga dia ternyata buat anak usaha di luar juga, dan jadi sebenarnya yang diterima misalkan katakan harusnya batu bara dijual 100, kemudian dia punya anak usaha di luar, dia jual ke anak usahanya sendiri itu 60, tapi dia jual di luar tetap 100. Jadi kan untung di kita 60 doang kan masuk ke devisa kita. Nah, itu juga yang buat akhirnya rupiah juga cukup anjlok ya, makanya intervensi pemerintah Ini adalah cukup momen yang tepat untuk dinantikan. menanyakan ke Mbak Nanda. Ini bisa jadi clipper yang FYP ini di TikTok. Boleh, lanjutkan. Maksud gue adalah ini momen perbaikan fiskal ini kan not easy in this situation gitu. Mungkin pemerintah punya optimisme yang begitu besar gitu dalam menyampaikan keterangan ke publik soal kita akan balikkan rupiah ke 15.000 kah atau ekonomi kita akan tumbuh sekian persen tahun depan segala macam. Tapi melihat situasi saat ini it's not that easy untuk membalikkan keadaan itu semua gitu loh. Mengembalikan APBN menjadi lebih lebar lagi ruang fiskalnya juga it's not that easy in this situation gitu. Mungkin nggak rupiah
bisa sampai 20.000 tahun ini? Tahun ini ya, menurut saya nih disclaimer on mungkin agak sulit ya 20.000, 18.000 masih make sense lah. Tapi kalau sampai sejauh itu karena kita masih disupport juga dengan kebijakan pemerintah dan kita berharap itu berhasil dari betul. peraturan-peraturan yang ada meskipun Ini nggak ada yang eksekusinya- mengharapkan rupiah ke 20.000 ya, Iya, tapi itu cuma iya. Jangan sampai. Iya. memproyeksi aja gitu. Ya, sejauh ini sih kalau dari data di market memang rupiah sudah bisa untuk di NDF-nya sendiri sudah di 18.000. Jadi memang kemungkinan yang angka terdekat sekitar 18.000 kayak gitu. 19.000? Mungkin agak sulit sekitar 18.100, 200 lah. I see. Masih make sense kayak gitu. Semangat Bank Indonesia. Semangat Mbak Iya. Nanda dan semuanya juga. Iya, ya. semangat KSSK. Karena it's not an easy job obviously. Kita juga bakar semangat dengan KSK. Kopi susu keluarga. I Nah. love it. Suka kan? Iya. Suka KSK apa KST? Gini aja. Ih, susah banget. Suka, kita balik suka dengan kebijakan pemerintah yang memang saat ini melihat kalau misalnya BI lebih pro stability sih. Makanya kemarin naikin suku bunga juga Iya. kan. Makanya Benar. balikin rupiah. Nah, jangan sampai rupiahnya lebih jebol lagi kayak gitu. Tapi Karena kan kalau terasa iya. KST naik harganya. Iya. Dia tahu Iya. banyak banget sekarang yang naik di warteg juga pada naik tuh harga. Naik semuanya. Ada yang ngitung juga lagi inflasi KST dari 18.000 jadi 27 ya sekarang. Ah, enggak segede itu. Kan Emang dia iya. bukannya 18.000 pas kapan? 2015. 10 tahun. Tapi gaji kita kenaikannya nggak ada setinggi itu sih ya. Itu dia masalahnya gitu. Kemarin tuh ada konten orang yang tinggal di Swiss, kemudian pas Ya dia itu di dia, Indonesia. it's part of her content juga. Oh kalau nggak iya, salah. Iya. bahwa uang untuk beli kopi di Indonesia jauh di atas UMR yang di sini kita ya. dapatkan gitu, iya. Secara perbandingan tuh kita tuh tidak fantas Iya. ngopi segitu. Iya. Karena nggak sebanding, Ya guys. pantasnya itu sasetan masih bisa lah. Boleh, atau yang di abang-abang dorong sekarang. Iya bener. Ya untuk kaum menang mending gitu ya. Kalau Mbak Nanda sih ya mah Arabian Coffee juga. Wow, Arabian Coffee Aladin kali ya, Arabica. Arabian Night. Arabica dong. Mbak Nanda, terima Makasih kasih. banyak, Seru Mbak kali Nanda. ngobrol sama Iya, kita. iya. Terima Lain kali kasih. nanti kita sambil Itu tangannya gue yakin banget udah -2 itu suhunya. dingin ya. Makanya lain kali kita harus ada kopinya di sini biar Iya, santai iya. zero-nya. Kuat itu sampai begadang. Sama keripik juga boleh. Yuk Nambah. masuk, bisa yuk, sini yuk. Terima Thank you so sekali, much Mbak Mbak Nanda. Nanda. kasih. Kita nantikan lagi kehadirannya di Detik Sore juga ya. Terima kasih. Oke.